Oke, selamat pagi, teman-teman semua. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang, yang diselenggarakan oleh SMESCO bekerjasama dengan Kemenkop UKM. Nama saya Valencia Huta Barat, dan saya akan memandu acara ini bersama rekan saya, Avianti Arman. Acara Bincang-Bincang ini sudah diselenggarakan sejak dari bulan Maret 2020 sebagai salah satu bentuk tanggap respon kami terhadap pandemi. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber. Kali ini kita bergeser ke barat. Kalau kemarin kita ada beberapa kali dari tengah bergeser ke timur, sekarang kita kembali ke barat, ke Sumatera Utara, bersama narasumber kita untuk tema pengembangan UMKM sebagai dampak festival komunitas. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut dan memperkenalkan narasumbernya, saya akan mempersilahkan Mbak Vivi untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai acara bincang-bincang ini. Terima kasih. Silakan Mbak Vivi. Terima kasih, Ellen. Selamat pagi, Bang Ojaks. Seperti Pagi, Mbak. Seperti biasa, sebelum mulai acara bincang-bincang, saya akan membacakan latar belakang dari acara ini dan memperkenalkan narasumber kita hari ini. COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia usaha pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi hal ini membuat kita mempertanyakan apa yang selama ini kita terima begitu saja. Apakah ekonomi yang berlaku saat ini tepat misalnya? Atau apakah kita membutuhkan sebuah cara lain untuk memproduksi? Kita masih berada dalam kondisi krisis di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan tetap harus dijaga, rencana dan strategi tetap harus dibuat agar kita siap untuk kembali bergerak. Bagaimana caranya? Bagaimana melihat peluang untuk bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan untuk ekonomi yang berkelanjutan, juga ekonomi kreatif? Tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita mungkin belum punya jawabannya hari ini, tapi berbagi pengalaman dan visi sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ojaks Manalu dari Rumah Karya Indonesia. Nama asli beliau adalah Maro Jahan Adrian Manalu, tapi beliau lebih asik dipanggil dengan Ojaks Manalu. Mengenal dan beraktivitas kesenian sejak SLTP di Taman Budaya Sumatera Utara, bermula belajar teater modern dan teater tradisi atau opera Batak, dan telah pentas di lokal, nasional, dan beberapa kali di kancah internasional. Dalam 7 tahun ini bersama teman-temannya, beliau menghadirkan sebuah ruang untuk anak-anak muda, dan ruang tersebut diberi nama Rumah Karya Indonesia lewat program manajemen seni, pendokumentasian, workshop ingin belajar, mencatat, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Sekarang ini mereka hadir di beberapa desa di Sumatera Utara, terutama di kawasan Danau Toba. Ojaks juga sedang menyelesaikan studi akademisnya di Pasca Sarjana jurusan Penciptaan dan Pekajian Seni di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Apa saja yang sudah dihasilkan oleh Rumah Karya Indonesia dan bagaimana aktivitas mereka bisa mengembangkan UMKM di daerah mereka? Kita langsung dengarkan saja cerita dan presentasi dari Bang Ojaks. Silakan, Bang Ojaks. Selamat pagi buat kita semuanya. Terima kasih Mbak Avianti. Terima kasih Horas dari Sumatera Utara. Terkhususnya sekarang lagi dari ya, saya presentasinya lebih diskusi walaupun nanti ada hal-hal diskusi yang terlibat teman-teman. Jadi tidak satu pola yang baik yang benar akan dilakukan, tapi berdasarkan pengalaman yang coba kami rangkum menjadi satu dampak atau manfaat untuk banyak orang. Langsung saja mungkin ke presentasi saya. Bisa dibantu, Rifki? Oke.
Oke, pengembangan UMKM sebagai dampak festival komunitas. Eh, Kalau dalam basis kami komunitas, kami awal-awal tidak mengetahui apa sih dampak festival itu. Kami baru mengetahui dampak itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Karena pertama sekali bahwa background dari komunitas kami adalah seni dan budaya. Bagaimana kami mencatat atau belajar tentang seni budaya yang ada di Sumatera Utara. Jadi dampak festival untuk komunitas yang berdampak kepada banyak orang, apakah itu bagian daripada UMKM dan hal lain itu baru terlihat 2-3 tahun yang lalu. Jadi kami selalu mengatakan next slide-nya. Nah, kami selalu mengatakan bahwa apa yang kami gagas ini adalah laboratorium bersama. Laboratorium bersama yang kami ingin sampaikan adalah bahwa tidak ada yang di sini yang lebih pintar, tapi di sini sifatnya berbagi, belajar bagaimana ketika ketidaktahuan saya dalam beberapa hal menjadi sesuatu hal yang saya ketahui dari orang lain dan sebaliknya. Hal-hal seperti ini yang menjadi dasar bergeraknya kami. Jadi dasar bergerak kami itu bukan mengajari atau memberitahukan, tapi ya berbagi, belajar. Saya belajar dari masyarakat-masyarakat yang ada di desa, para pekerja-pekerja kreatif yang ada di suatu tempat, orang tua kita yang ada di beberapa titik-titik yang mungkin dia sebagai pedagang satu tempat atau hal-hal lain yang ada di tengah-tengah masyarakat sendiri. Jadi kami selalu membuat bahwa gerakan kami ini adalah gerakan laboratorium bersama, saling belajar. Kita akan mencari formula-formula mana yang baik, mana yang lebih diperkuat, mana yang lebih ditajamkan dan dieksplor dan menjadi contoh untuk ke depannya. Jadi formulanya itu ya selalu menjadi ujian-ujian yang ini menjadi satu step berikutnya. Next. Nah, karena pola kami itu adalah orang-orang dari seni dan budaya, hal-hal yang membuat itu berhubungan dengan masyarakat yang menjadi sebuah laboratoriumnya, kami melewatinya dalam sebuah proses. Kami menyebutnya festival berbasis warga. Festival yang seyogianya teman-teman tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan festival yang ada di kota-kota besar, yaitu banyak dikelola oleh event organizer atau pelaku-pelaku orang yang disiplin seni atau basis manajemen seninya ada sama mereka. Jadi ini agak berbeda. Festival berbasis warga itu agak berbeda. Berbedanya adalah bahwa festival ini dilaksanakan atau digagas atau dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Jadi festival berbasis warga itu adalah mempertemukan warga, produksi. Produksi itu bayangannya seperti dia ada apa atau dia punya apa itu keahlian kah ataukah mata pencaharian ataukah ingin melakukan sesuatu hal. Jadi produksi itu tidak hanya sebatas benda, tapi lebih kepada proses dan dinamikanya. Dan warga itu ya konsumen yang kami bayangkan adalah orang-orang yang datang kepada festival itu. Contoh apakah audiens, orang yang mengisi acara, orang yang datang melihat, menonton, dan mengapresiasi acara yang nanti akan beririsan dengan tempat-tempat atau destinasi sekitarnya. Kedua adalah festival berbasis warga itu merupakan sebuah pertemuan inklusif. Jadi siapa aja boleh bertemu dan boleh merayakan. Jadi tidak ada satu gap sana. Jadi lebih inklusif sekali. Apakah masyarakat menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah itu boleh bertemu. Jadi kami tidak punya batasan tentang warga yang seperti apa yang akan hadir dalam sebuah festival nanti. Paling batasannya kami mungkin setiap festival punya konsumsinya masing-masing. Contohnya festival ini gayanya sukanya itu ke anak muda. Festival ini sukanya ke basis-basis yang orang tua. Festival ini campur orang tua dan anak muda bisa menikmatinya. Jadi lebih ke sana. Tapi pertemuannya itu sangat inklusif sekali. Kenapa? Karena kebudayaan adalah milik dan tanggung jawab komunal. Jadi kami selalu membangun narasi bahwa apa yang kami lakukan di sebuah tempat
apakah itu di desa atau di mana, itu merupakan bagian daripada tanggung jawab komunal yang nantinya dia punya dampak, punya efek, ya itu juga bagian daripada bonus dari tanggung jawab komunal tadi. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa ini bagian daripada tanggung jawab komunal masyarakat setempat. Kalaupun nanti ada yang memanfaatkan atau terdampak atau punya efek yang baik di situ, ya itu bagian daripada bonus dari tanggung jawab komunal tersebut. Keempat, festival berbasis warga itu sebagai ruang belajar lintas generasi. Tadi saya sudah buka di awal bahwa kami sebagai orang muda tidak semuanya mengetahui, dan juga sebaliknya orang tua juga tidak semuanya mengetahui tentang hal-hal sekarang. Contoh, orang tua sekarang tidak seperti anak muda mengetahui bagaimana IT teknologi di sini. Jadi sama juga seperti kami juga tidak mengetahui, anak muda itu tidak mengetahui sepenuhnya seperti apa sih kearifan lokal yang ada di lokal itu. Jadi ruang ini sebagai ruang belajar lintas generasi. Nah, salah satu cara kami untuk mendekatkan anak-anak muda pada kebudayaan dan sekitarnya melalui festival. Dan bentuk-bentuk kebudayaan dalam konteks industri kreatif tetap bisa berjalan walaupun dalam rekonstruksi ya. Maksudnya ada kearifan-kearifan lokal, contoh dalam konteks kuliner, ada mungkin kuliner ini hanya ada pada saat sebuah acara adat. Tapi kami bisa mencoba rekonstruksikan dalam konteks festival. Di situ nanti ada pengelola, ada yang menyiapkan kulinernya dan lain-lain yang bisa dinikmati siapa saja masyarakat yang datang di festival tersebut. Seterusnya, revolusi industri terelakkan lagi. Jadi kebudayaan menurut kami menjadi sumber dan industri kreatif menjadi pasar. Jadi industri kreatif yang kami buat tadi seperti tadi. Kami mencoba merekonstruksi satu bagian daripada proses kebudayaan itu yang coba kami olah untuk banyak orang ya, bisa dinikmati kepada banyak orang. Kalau contohnya di Batak itu, di Toba itu ada namanya sortali. Sortali itu kalau teman-teman bisa pernah atau mengetahui di atas kening diikatkan dengan simbol merah putih hitam, itu hanya digunakan pada acara-acara adat. Tapi teman-teman yang ada di Danau Toba mencoba merekonstruksikannya menjadi merchandise, jadi oleh-oleh dari Danau Toba. Jadi kebudayaan menjadi sumber dan industri kreatif menjadi pasar. Jadi acuannya akan berbeda, akan dibedakan gitu loh. Jadi kebudayaan itu bagian-bagian penting yang bisa kami eksplor lagi untuk dijadikan menjadi pasar. Walaupun tidak semuanya bisa dilakukan, sepenuhnya bisa dilakukan. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Betul-betul ada proses, ada waktu lah. Dan betul ada diskusi kepada pihak-pihak yang terkait ketika kita melakukan rekonstruksi tersebut. Nah, selanjutnya yang paling terakhir efeknya adalah festival berbasis warga itu adalah ajang promosi desa. Ajang promosi desa itu apa-apa saja yang ada di desa yang tidak terlihat oleh kami, masyarakat yang di kota, itu menjadi ajang promosi desa yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang datang ke sana. Jadi contohnya kita tidak tahu bahwa satu desa mempunyai satu keunggulan. Ya, ini menjadi desa punya kesempatan melalui masyarakatnya untuk mempromosikannya. Jadi festival berbasis warga itu ini seperti bagian yang dari masyarakat dari kalangan lintas generasi dan ekonomi, dan siapa saja bisa melakukannya, bisa berkontribusi di dalamnya. Next. Slide-nya next. Nah, tadi sudah bilang, mengenal awal-awal festival ini seperti apa. Mengenal dan belajar tentang desa. Jadi, nanti di ujung terakhir bisa kita tahu apa sih tarikannya, hubungannya kepada UMKM di sini. Tapi pada prinsipnya awalnya adalah bahwa kami selalu menarasikan bahwa mengenal dan belajar tentang desa itu merupakan bagian yang sangat penting buat kami sebagai orang yang berada di seni dan budaya, karena dasar basisnya kami adalah kearifan lokal dan lokal grassroots-nya itu berada di desa. Jadi kebudayaan yang sekarang kita tahu grassroots-nya di desa. Tidak hanya pada konteks pengetahuan lain. Jadi bagaimana kita mengenal dan belajar tentang desa, berarti kita menyiapkan sesuatu hal di sana untuk orang bisa mengetahuinya. Terus
orang-orangnya itu mungkin tidak hanya 1 hari di sana, bisa 2-3 hari di sana. Jadi mengenal dan belajar tentang desa itu butuh waktu. Ya istilahnya kalau pakai hematnya ya 3 hari 2 malam di satu desa. Ada juga yang stay sampai dia menjadi bagian mencari pengetahuannya mungkin sampai seminggu atau sampai lebih daripada seminggu. Next. Nah, tadi saya sudah sampaikan berbagai pengetahuan antar sama masyarakat. Jadi tadi kami percaya bahwa masyarakat itu memiliki pengetahuan-pengetahuan yang tidak semuanya orang bisa mengetahuinya. Contohnya ada orang tua kita yang pengrajin ulos yang dari gadisnya sampai dia tuanya dia hanya bertenun yang tidak diketahui oleh teman-teman yang muda. Pengetahuan ini kan menjadi sumber pengetahuan dan sumber ekonomi. Jadi bisa saling seperti itu. Jadi berbagi pengetahuan antara sesama masyarakat itu salah satu hal yang sangat penting dalam festival berbasis warga yang coba kami siapkan ini. Sama juga ketika contohnya bagian IT atau teknologi. Contohnya bagaimana produk-produk yang ada di desa coba dikelola lebih kepada trennya sekarang, media sosial atau bagian-bagian daripada IT. Jadi contohnya produk-produk itu coba dipromosikan teman-teman yang muda ke orang luar melalui media sosial yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat yang ada di desa atau orang tua kita yang di desa karena perkembangan zaman. Jadi berbagi pengetahuan antar sesama masyarakat ini penting. Atau hal-hal lain. Contohnya ada satu produk yang ini menarik kalau dikembangkan, kalau dikemas lagi menjadi satu bentuk yang berbeda. Contoh, kalau di Tausilalahi ada tanaman bawang. Tadinya bawang itu masyarakat hanya menjual secara utuh ke pasar-pasar di kota. Tapi kalau produk itu, bawang itu dikemas menjadi contohnya bawang goreng, kan nilai jualnya menjadi bertambah. Jadi hal-hal seperti itu menjadi penting dalam festival ini. Jadi berbagi pengetahuan antar sama masyarakat itu bagian penting dari festival berbasis warga. Next. Nah, mengapresiasi peristiwa di desa. Ya, mungkin kita semuanya pernah mengapresiasi ya peristiwa di desa yang mungkin menurut orang desa itu sederhana, tapi menurut kita itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa karena di luar daripada desa, orang kota kan punya kebiasaan-kebiasaan yang ya kita sama-sama bisa membuat itu menjadi rasa jenuh, penat. Tapi ketika kita ke desa, ada sesuatu peristiwa yang tidak bisa kita pungkiri ini agak berbeda dari keseharian kita. Jadi dari basisnya festival berbasis warga, mengapresiasi peristiwa desa itu adalah bagian penting, bagian yang secara tidak langsung akan terjadi. Mengapresiasi peristiwa desa ini berdampak itu begitu besar ya. Begitu besarnya itu contoh. Jadi dia tidak hanya datang mengapresiasi secara langsung, tapi dia juga ikut mempromosikan desanya di zaman teknologi yang begitu masif cepatnya ini, apakah melalui akun-akun media sosialnya. Jadi mengapresiasi peristiwa desa itu digerakkan melalui festival, melalui suatu rangkaian kegiatan yang sangat besar. Next. Lanjut. Nah, untuk kami sebagai pekerja kesenian atau seni dan budaya butuh satu ruang. Kami menyebutnya ruang pertemuan. Dan festival menjadi satu bentuk ruang pertemuan alternatif. Ruang pertemuan alternatif bisa antara masyarakat atau pekerja seniman yang ada di satu daerah tempat itu sendiri dan masyarakat atau pekerja seni yang berada di luar daerah itu. Jadi seperti pertemuan yang temporer, tapi ini suatu keseruan, keasikan yang bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi ruang pertemuan alternatif menjadi bagian penting dari festival warga. Next. Nah, setelah bicara itu, aku punya satu komunitas namanya Rumah Karya Indonesia. Jadi hal itu adalah bagian-bagian dari dasar kami untuk menjalankan sebuah kegiatan. Jadi Rumah Karya Indonesia punya satu visi, kearifan lokal menjadi bingkai Rumah Karya Indonesia dalam setiap bentuk kegiatan yang diperlukan dengan isu yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Jadi
isu-isunya kami coba kami collab menjadi satu isu yang bisa dikelola bersama dengan masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang diyakini oleh Rumah Karya Indonesia itu bentuknya bisa ditransfer pada setiap orang dalam kegiatannya adalah menggali, merawat, menghadirkan kearifan lokal. Serta sekarang ini kita coba berbagi, bermanfaat, dan berdampak pada masyarakat. Jadi festival tidak hanya sekedar ruang pertemuan, festival bukan sekedar ruang inklusif, tapi festival juga bisa berdampak pada masyarakat, terutama dalam sisi ekonomi. Nanti seperti apa, nanti saya akan lebih menjelaskannya. Next. Rumah Karya Indonesia memiliki program-programnya. Salah satu programnya adalah ada beberapa program yang bisa saya presentasikan pada pagi hari ini. Jongbata Festival. Jongbata Festival ini dilaksanakan di kota Medan. Festival ini melibatkan anak-anak muda. Anak-anak muda yang seperti apa? Jadi anak-anak muda bukan hanya dalam konteks orang kesenian, tapi orang-orang yang anak-anak muda yang menghadirkan produk-produk kreatif dari yang berbasis kearifan lokal. Seperti tadi yang saya ceritakan, membuat tali-tali atau membuat gondang kecil. Tapi anak-anak muda ya, orientasinya adalah anak muda. Jadi di Jongbata Festival ini selain daripada pertunjukan, ada pameran produk-produk kreatif yang dibuat oleh anak-anak muda, lebih spesifik. Anak-anak muda yang mungkin dia membuat produk-produk itu menjadi lebih sifatnya lebih konsepnya lebih populer, konsepnya lebih gaul yang bisa diterima oleh masyarakat kota itu sendiri. Jadi rekonstruksinya lebih ke arah sana. Jongbata Festival ini sudah dilaksanakan tahun ke-6, tahun kemarin 2019. Setiap festivalnya itu selama 2-3 hari, ia menghadirkan penonton itu sekitar 12 ribuan selama 3 hari. Jadi dari teman-teman anak muda itu sendiri. Jadi festival ini juga seperti apa ya, ajang karena di festival ini ada pameran yang menghadirkan produk-produk kreatif, contohnya baju, t-shirt yang dengan ornamen-ornamen kearifan lokal, itu nanti akan ada seperti limit editionnya hanya berada di Jongbata Festival itu. Jadi orang akan berebut untuk memiliki koleksi-koleksi yang baju-baju yang ada di sana. Jadi yang semuanya itu yang membuat itu anak-anak muda. Jadi yang mengelola anak muda, yang membuat anak muda, dan nanti yang mungkin yang mengapresiasi atau yang membeli bisa anak muda, bisa juga orang tua yang care dengan produk-produk itu. Jadi Jongbata Festival ini festival yang lebih banyak kepada anak-anak muda yang tinggal di perkotaan. Next. Dokan Art Festival ini sebuah desa di Desa Dokan, desa budaya di Kabupaten Karo. Dokan Art Festival ini sudah yang ke-4. Dokan ini di desa ini memiliki rumah-rumah adat, namanya rumah adat Suwalu Jabu, rumah adat masyarakat Karo. Di Kabupaten Karo, rumah adat Suwalu Jabu itu hanya ada di 3 desa, salah satunya adalah di Desa Dokan. Desa ini memiliki, sekitar desa ini memiliki tanaman-tanaman seperti sayuran, buah-buahan, buah jeruk, dan lain-lain. Dan produk-produknya itu selalu dijual secara besar-besaran ke toke, dan toke menjualnya ke pasar. Di dalam konteks Dokan Art Festival ini selalu hal-hal lain selain daripada penyelenggaraan festivalnya, seni dan budayanya, selalu kita menawarkan bagaimana contohnya mereka masuk ke ladang-ladang masyarakat itu memetik buah jeruk dan menjadikannya oleh-oleh, dan pastinya akan berbayar, contohnya sekilo berapa, tapi petik sendiri. Kalau selama ini kan teman-teman atau kita sendiri, saya sendiri hanya menikmati makan jeruk, tapi di festival ini akan ada memetik jeruk, langsung memilihnya dari pohonnya dan langsung menikmatinya, dan akhirnya apa? Masyarakat di sana kan secara ekonomi itu akan naik. Tidak menjualnya secara gelondongan kepada pengepul satu jenis, tapi harganya bisa naik. Untuk masyarakat luarnya ya ada suatu hal yang sensasi yang berbeda, bagaimana memetik jeruk atau menikmati memetik atau memanen daun kol, sayur kol, lain-lain. Jadi Dokan Art Festival ini lebih baik pada festival yang sifatnya lebih ke pertanian. Next. Nah, tahu Silalai Art Festival ini sebuah desa di
Kabupaten Dairi di Kecamatan Selele Sabungan. Ini masyarakatnya itu masyarakat Toba, tapi di tengah-tengah desa itu berbatasan dengan Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun. Jadi di tempat ini lebih apa ya, lebih multi, atau aku bisa menyebutnya lebih apa ya, lebih global lah. Walaupun di masyarakat Batak Toba tidak menggunakan bahasa Batak Toba yang sepenuhnya seperti Toba yang di Samosir atau di Toba di Tapanuli Utara. Jadi ada percampuran budaya di sini. Nah, di sini kita mempunyai satu kegiatan camping bersama. Camping bersama ini selalu dikunjungi orang atau masyarakat yang orang perkotaan itu yang sangat ramai sekali ya di Tahu Festival ini. Tahu Festival ini sudah yang kelima ini, sudah kelima nih. Nanti aku perdalam lagi Tahu lagi di slide berikutnya. Lanjut. Layak Toba Film Festival ini di Samosir. Samosir. Ini sebuah festival film, tapi festival film kamu bisa membuat film juga berada di desa-desa di Samosir. Selain daripada membuat film, kita bisa menelusuri perkampungan adat Batak Toba yang ada di Samosir. Selain daripada itu ada kuliner yang ada di Samosir, ada produk-produk kreatif yang di Samosir, merchandise, dan objek wisata yang ada di Samosir. Ini nonton film yang berbasis kearifan lokal, contohnya film-film kultural ya, yang bukan genre kultural, tapi kamu juga bisa melihat atau menikmati sensasi berada di desa kulturalnya juga tersebut. Lanjut. Ini 1000 tenda kaldera Toba. Ini di Desa Meat, di Kabupaten Toba, Kabupaten Toba. Ini festival ini yang pertama sekali. Desa ini terkenal dengan produk ulos, tenun ulos, dan objek-objek wisata. Jadi selain daripada produk ulos, pertanian menjadi basis utama di desa ini. Jadi 1000 Tenda Kaldera Toba Festival itu berada di desa ini. Bagaimana orang masyarakat yang datang itu bisa mengapresiasi yang hal-hal yang lain di Desa Meat sendiri. Lanjut. Nah, ini kalau saya dekatnya seperti ini. Ada tempat camping, terus di belakangnya itu ada hamparan sawah. Kebetulan kemarin lagi menguning, belum panen. Terus teman-teman di sini akan camping bersama. Terus ada kapal yang bisa membawa teman-teman mengunjungi destinasi-destinasi sekitarnya, bisa mengunjungi tempat penjualan merchandise, makan nandi pidadar di kapal dengan paket yang telah disiapkan oleh masyarakat setempatnya. Jadi makan nandi pidadar di kapal keliling danau, ya mungkin untuk masyarakat setempat itu udah biasa gitu. Tapi masyarakat yang ada di kota kan itu menjadi luar biasa. Jadi luar sensasinya kan dia membayangkan jalan-jalan naik kapal aja belum terbayangkan, tapi kan makan dan memakan makanan khas dari tanah Batak yang nasional ya, makanan nasional yang wah ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan melihat danau next. Nah, kalau secara tabulasi datanya, aku punya data, ada perkembangan seniman, penggiat seni, dan audiens terlibat dalam kegiatan RKI. Dari tahun, kalau Jong Batak Art Festival itu dari tahun 2014 sampai 2019. Ada awal-awal yang terlibat 430 orang dari 34 komunitas. Jadi 34 komunitas, apakah itu dalam seni pertunjukan, merchandise atau produk-produk kreatif yang akan dipamerkan, atau makanan-makanan kuliner. Jadi kalau di Jong Batak itu 2014 ada 430 orang, 2015 meningkat 564 orang dari 45 komunitas, 2016 meningkat 665 orang dari 48 komunitas, 2017 meningkat seterusnya sampai 2019 menurun karena 2019 kita punya tema yang lebih spesifik. Contoh kemarin itu peristiwa-peristiwa dalam konteks musik, hanya musik saja. Jadi menurun, lebih detail tematiknya lebih berkuat. Ada 100 orang dengan 50 komunitas seni dan budaya.
Lokana Festival sampai 2015, 2015, di 2016 sampai sekarang itu pending, karena ada hal-hal lain yang di luar daripada yang misalkan tanggung jawab bersama. Geobaik Caldera Toba dari 2015 sampai 2019 ada ininya. Jadi kalau Geobaik Caldera Toba ini bersepeda mengelilingi Danau Toba. Jadi bersepeda itu tidak hanya bersepeda cepat-cepatan, enggak, tapi bersepeda singgah di beberapa destinasi atau tempat-tempat tertentu. Contoh di desa ini. Nanti desa ini akan menikmati kuliner yang ada di desa tersebut yang disiapkan oleh masyarakatnya. Setelah itu di tempat ini apa ciri khas di sana? Seperti apa di sana? Jadi tidak hanya bersepeda. Jadi Geobaik Caldera Toba itu di luar daripada bersepeda akan memperkenalkan kultur biodiversity dan geodiversity-nya Geopark Caldera Toba, lebih kepada sana. Kalau Tausilalahi perkembangannya seperti ini, yang Tausilalahi Festival ada seperti ini, ada 12 komunitas. Ini komunitasnya ya, orangnya belum saya jelaskan di sini. Sampai 2019 ada 30 komunitas. Jadi kalau Tausilalahi Festival itu tadinya di tempat itu hanya ada satu sanggar. Dari seni dan budayanya sekarang di 2019 sudah ada 6 sanggar yang hadir. 6 sanggar yang hadir, dan setiap Sabtu dan Minggu sebelum COVID-19 ini melanda, mereka membuat pertunjukan-pertunjukan sendiri dengan tiketing. Jadi tadinya cuma satu sanggar, tapi hanya dikonsumsi oleh masyarakat Silalahinya. Sekarang mereka sudah 6, tapi sudah membuat pertunjukan setiap Sabtu dan Minggu di beberapa titik di Tausilalahi sebelum COVID-19. Next. Ini ada Siantarmen. Ada dari 20 komunitas 2017, terus ada 2018 itu 30 komunitas. Bersedia ini di Karpo. Cuma sekali, terus ada problem. Ada Lektober Festival, ini selalu di Samosir, tapi desanya berbeda-beda, tempat berbeda-beda. Sampai dengan LTFF 2019 itu 1.110 pesertanya. Sebagian besar penggiat film. Jadi sinematografi yang ada dari Sumatera Utara, bagaimana seperti live-in di desa-desa adat yang ada di Samosir. Nanti live-in-nya seperti apa? Itu kan produk yang ada di desa. Baik itu secara kulturnya, secara bionya, atau secara secara produk-produk yang hadir di sana. Terus ada 1000 tenda Caldera Toba Festival, ini baru sekali di tahun 2019, tapi dia 2019 sudah langsung menghadirkan 4.000-an orang. Jadi proses dari Rumah Karya Indonesia itu memiliki sekitar 8 kegiatan festival ya. Yang lainnya ada workshop, ada apa di luar itu, dengan model perkembangannya seperti saya presentasikan. Lanjut. Nah, saya akan fokus ke Tausilalahi. Kenapa Tausilalahi saya lebih fokus? Karena Tausilalahi sudah tahun ini tahun ke-5 sebenarnya, tapi saya bisa presentasikannya sampai tahun ke-4 saja dulu di 2019. Secara pengunjung di tahun 2016 Tausilalahi Festival itu dikunjungi oleh 500 pengunjung. Di tahun 2017 dikunjungi 5.000 pengunjung se-Sumatera Utara, masih sifatnya Sumatera Utara, lokal. Di 2018 sudah dikunjungi oleh 7.321 pengunjung. Itu nasional karena sudah ada dari Aceh, Pekanbaru, Padang, Jogja, Papua, dan ada 34 orang kemarin kita wisatawan dari luar negeri, dari Malaysia dan Ceko. Itu di tahun 2018. Di 2019 sudah langsung ekspektasi naik dan mungkin batasannya sudah sampai di 9.324 ya, karena kapasitas wilayah tempat camping itu tidak memungkinkan lagi kalau dikembangkan atau lebih gitu. Atau kalaupun nanti festivalnya akan diadakan, tapi tempatnya akan dibagi menjadi 3 bagian. Tapi kalau satu tempat itu tidak akan mencukupi satu tempat itu, karena 9.324 kemarin itu kita jalan saja sudah susah sangat gitu. Jalan saja sudah berat gitu. Jadi ini menjadi catatan kami untuk bagaimana kenyamanan juga buat para peserta. Tapi ini memang di luar daripada ekspektasi kami ya. Ini sangat membludak ya, 9.324, dan dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Bali itu wah berduyun-duyun datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke festival tersebut.
Terus ada 10 orang wisatawan. Kenapa bisa kami dapat data ini? Wisatawan kan karena harus punya surat perjalanan segala macam ya. Ini kalau dari pengunjung yang ada dalam sebuah festival warga masyarakat. Ya, dari semuanya itu sebenarnya setiap festival punya datanya ya, punya data-data masing-masingnya. Tapi saya bisa mempresentasikan pagi ini dari data yang Taos Lalaya Festival. Next. Nah, apa saja sih dampak ekonomi dalam sebuah festival komunitas? Kalau saya mau bisa sharing, dampak-dampaknya saya tidak bisa mentabulasinya menjadi sebuah angka, tapi secara global nanti saya bisa aku sampaikan perkiraan ya, perkiraan. Ekonomi dalam sebuah festival berbasis komunitas itu ada distribusi masuk. Jadi festival tadi yang saya bilang tadi, semuanya itu menggunakan distribusi masuk. Contohnya adalah kalau Taos Lalaya Festival itu distribusi masuknya itu per orang itu 20.000. Jadi ya, teman-teman bisa kalikan berapa orang yang datang dikali 20.000. Yang 20.000 itu langsung dikelola oleh dua atau dibagi oleh dua hal. Pertama 50% itu dikelola langsung diberikan pada masyarakat setempat sebagai pengelola tempat yang menjaga kebersihan, keamanan, dan hal-hal lain. Jadi 50% itu langsung masyarakat setempat yang mengelola. 50% lagi kepada si festivalnya, untuk menjalankan festivalnya. Terus warung musiman ya, warung musiman, dan sekarang berkembang menjadi warung aktif. Warung aktif yang saya sebut adalah dia sudah stay di sana. Tadinya warung di sana cuma satu, sekarang sudah ada 12 warung. Warung stay yang setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu itu buka. Jumat, Sabtu, dan Minggu buka. Senin sampai Kamis dia masyarakat tetap berladang, bertani. Jumat, jadi mereka sudah punya rundown atau sudah punya jadwal kerja. Kiranya masyarakat desa itu punya jadwal kerja mereka. Senin sampai Kamis bertani, nanti Senin bertani apa, Selasa bertani apa, Jumat, Sabtu, Minggu mereka di tempat camping itu. Apakah menjadi yang mempunyai warung, apa yang menjadi penjaga keamanan, kebersihan, atau lain, banyak hal. Kalau tidak salah, setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu sekitar 40-50 orang masyarakat desa itu berada di sana untuk beraktivitas. Jadi warung yang berkembang sekarang itu yang aktif itu sudah 12 terakhir saya hitungnya. Terus ada produk desa. Produk desa itu bisa buah-buahan dan bisa kerajinan tangan. Buah-buahan itu ya produk-produk yang desa. Kalau contoh istilah tadi kita ada mangga. Tadinya mangga itu dijual oleh masyarakat atau petaninya itu langsung ke pengepul, ke toke. Kalau bahasanya di kampung kami toke. Tapi sekarang produk desa itu sudah bisa dijual oleh masyarakatnya di depan rumahnya, tidak lagi harus ke pengepul, yang akhirnya nilai ekonominya bertambah. Kenapa? Karena setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu minimal 500 sampai 1.000 orang akan melintasi desa itu untuk melihat apa sih melihat tempat-tempat destinasi yang ada di desa itu dari dampak festival tersebut. Jadi dulu desa sangat sepi, Australia itu sangat sepi sekali. Sekarang setiap minggunya 300 sampai 1.000 orang akan lewat. Jadi itu kesempatan masyarakat menjual produk-produk desanya secara langsung yang akhirnya menambah nilai ekonominya daripada dia menjualnya langsung ke pengepul. Salah satu alternatifnya. Dua, ada jasa. Apakah itu pemandu trip, petugas parkir, dan lain-lain. Terus ada produk ikutan. Produk ikutan di festival itu adalah karena contohnya di Australia itu lebih fokus kepada campingnya, ada 1.000 tenda kami sebut. Jadi ada seperti penyewaan tenda. Jadi di sana sekarang sudah ada 10 kelompok atau lebih gitu, yang setiap kelompok itu memiliki tenda 30 sampai 40 tenda. Yang setiap Jumat, Sabtu, Minggu tendanya mereka berdirikan, mereka punya tagline dan punya media sosial sendiri dan punya tagline sendiri. Ngapain capek-capek dari satu tempat membawa tenda berat-beratan, datang aja langsung ke desa ini, tendanya sudah dibangun, ya camping cantik lah ya, camping yang tanpa menggunakan energi gitu, yang bisa dia nikmati. Terus ada sewa sepeda yang bisa mengelilingi sekitar tempat mereka camping ke destinasi-destinasi yang ada di desa tersebut. Produk yang berikutnya adalah kayu bakar. Kayu bakar ini agak menarik sebenarnya. Apa sih kok ada kayu bakar kalau di kampung itu ya hanya jadi nggak punya nilai, hanya dibakar aja, nggak ada nilainya. Ternyata pada camping ini punya nilai juga. Kayu bakar itu dicari oleh orang-orang kota untuk ya minimal memanaskan bakar, nyanyi itu
Kalau nyari sendiri kan susah. Jadi kayu bakar itu dia dicari oleh masyarakatnya, dikelola masyarakatnya, dibuat nanti di beberapa tempat mereka jual. Kayu bakar itu satu gelondongan, satu gulung sudah diikat rapi, sudah dipotong berapa. Yang kesehariannya menurut kita masyarakat lokal itu ya kayu bakar itu banyak di mana-mana ya. Bukan menebang kayu yang sembarangan ya, tapi kayu yang sudah tua, mereka sudah tahu ya aturan-aturan bagaimana sih menjual kayu bakar. Terus ya transportasi berkembang. Tadinya ke desa ini hanya satu hari itu cuma 2 kendaraan dengan 4 trip. Tapi kalau cuma Sabtu Minggu bisa sampai 10 sampai 12 trip. Jadi mereka datang dari kota besar ya, dari Medan atau dari Kabanjahe ya. Jadi transportasi yang akhirnya menaikkan eh, kos untuk si yang punya jasa transportasi. Jadi di transportasinya itu di sini berkembang. Yang terakhir adalah dampak ekonomi nanti adalah promosi gratis pastinya. Kita bayangkan setiap orang yang datang dengan gaya dinamikanya sekarang ini selfie, zoom, mempromosikannya secara gratis. Jadi dampak ekonominya, promosi gratis buat kami adalah bagian daripada dampak ekonomi. Kalau sekarang kan kita promo di media sosial menilai. Jadi ini enggak secara gratis, masyarakat akan dipromosikan juga kepada jaringannya, kepada orang-orang yang ada di situ. Next. Nah, kalau tadi saya menyebutnya tentang jumlah orang yang hadir di satu tempat, terus saya baru menyebutnya apa sih dampak dari sebuah festival itu, apa saja ada ekonominya. Saya lebih khusus lagi perkembangan satu desa, satu kecamatan dari sebuah festival. Saya mengambil sampelnya tetap di Tahu Selalahi karena masih bisa representasinya masih bisa saya bayangin karena sudah 4 tahun, jalan 5 tahun. Jadi perkembangannya itu sangat bisa terasa. Perkembangan Kecamatan Selalahi Salubungan setelah festivalnya Tahu Selalahi. Nah, tadi sebagian saya sudah sampaikan juga ya, saya sudah sampaikan, tapi saya bisa pertebal lagi. Pada tahun 2016 masyarakat sekitar hanya mempunyai kebanggaan tersendiri. Ya, itu prinsip dasar dari kebudayaan ya. Kalau kita nggak bangga dengan kebudayaan kita, ya nggak menjadi sesuatu juga kebudayaan itu. Jadi, tapi dalam satu sisi lagi, ya kebudayaan yang ditahu selalai di kecamatan itu hanya milik kebanggaan masyarakatnya sekitar sendiri. Tapi belum bisa diapresiasi dari masyarakat luar. Jadi lewat festival sekarang sudah mulai bisa dilakukan. Terus munculnya area camping di Desa Selai 3. Setelah festival itu ada muncullah area camping yang setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur itu dikunjungi sekitar 600 sampai 800 orang yang datang, yang akhirnya itu menjadi masyarakat setempat lewat dari tadi bagian-bagian yang saya terangkan. 2017, oh ya, saya mengingatkan 2016 itu jalan desa tapi yang menjadi tanggung jawab kabupaten itu sangat rusak sekali, rusak banyak kubangan-kubangan yang kalau lewat mobil aja sangat susah sekali. 2016 itu sangat rusak sekali lah. Terus pada tahun 2017 muncul lagi tapi peningkatannya sangat signifikan. Sekarang orang yang hadir itu bisa 700 sampai 800 setiap Sabtu Minggu. Kalau weekend itu atau hari libur yang berdekatan hari libur bisa sampai 2000 orang datang. Tapi 2017 sekarang aspalnya sudah hot mix. Sudah pemerintahnya udah mulai well nih, udah hot mix. Tadi dari dari jalannya itu bergelombang, sekarang sudah hot mix. Terus di 2017 sanggar seni di sana mulai bertambah. Di 2018 peningkatannya makin besar. Tadi saya sudah sampaikan sampai 7.234 yang orang sudah semakin datang, semakin besar juga bisa mengunjungi setiap minggunya. Pada tahun 2019 peningkatannya bertambah, tapi sekarang sudah ada dukungan-dukungan dari pihak lain di luar daripada desanya. Kemarin itu ada dukungan dari CSR PLN membangun fasilitas amfiteater, ruang informasi, dan gapura. Artinya ada pihak lain BUMN yang bisa membantu desa tersebut juga dari apa yang dilakukan atau dibuat oleh desa tersebut. Terus sekarang desa menjadi desa itu menjadi sumber skripsi. Sekarang kalau tidak salah saya sudah menjadi narasumber untuk 7 sampai 8 skripsi untuk
terkait dengan desa tersebut, dan desa atau masyarakatnya itu sekarang udah berapa. Sekarang jadi tahu, jadi teman-teman mahasiswa udah jadi tahu untuk ditulis sesuatu hal yang bisa menjadi pengetahuan yang bisa di-share, disebarluaskan. Kalau untuk sumber tulisan banyak sekali, nanti teman-teman bisa lihat di googling di internet seperti apa tulisan-tulisan tentang Tausilalaya Festival. Tausilalaya, maaf. Seterusnya, desa itu menjadi salah satu desa menjadi desa percontohan untuk kawasan Danau Toba. Jadi lumayan bangga, desa itu juga salah satu contoh destinasi yang tematik ya, yang sifatnya camping, yang bisa dilihat atau dirasakan. Jadi selain daripada perikanan dan pertanian, ada mata pencarian lain di desa itu. Sekarang perkembangannya teman-teman desa itu bangga dan lebih ingin memajukan desanya. Tidak lagi hanya bangga dalam konteks internal, dia bangga lebih kepada eksternal. Dan terutama ke teman-teman yang muda, masyarakat anak-anak muda yang di desa itu rata-rata kan kuliah di Medan dan jarang mau pulang. Selama kegiatan kita ini, mereka sekarang Jumat Sabtu Minggu pulang kampung. Jadi Jumat Sabtu Minggu mereka pulang kampung. Jadi apa? Ya mereka di kota membuat akun media sosial tentang desanya, apakah penyewaan atau buat trip atau jasa apa. Terus Jumat Sabtu Minggu mereka menjadi fasilitator untuk wisatawan-wisatawan yang ada di sana. Jadi setiap Jumat Sabtu Minggu mereka pulang kampung dan memandu masyarakat atau wisata yang ada di sana. Next. Lanjut. Nah, Tausilalaya Festival punya jaringan sesama festival berbasis masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi Tausilalaya sendiri tidak hanya secara internal lagi bekerja, tapi sesama jaringan. Jadi jaringan ini berkembang, akhirnya kita ketemu dengan sekitar 14 festival yang berbasis masyarakat. Yang 14 ini akan saling mempromosikan terkait dengan produk, terkait dengan kekuatan yang ada di desa tersebut. Jadi kalau kami menyebutnya dari jaringan festival ini, kami menyebutnya mengenal Indonesia lebih akrab dan bahagia gitu. Jadi tidak lagi dengan ketakutan, tapi ya kami mengenal Indonesia lebih akrab karena ketemu dengan masyarakat yang langsung, ketemu dengan ngobrolnya dengan masyarakat langsung, apakah di Ciamis, apakah di Takengon, apakah di Harau, Padang Panjang gitu. Jadi, dan masyarakatnya akan saling bertemu. Kita punya satu media untuk mempertemukan mereka, kadang-kadang ngobrol pekerja-pekerja seninya atau masyarakat sendiri. Terus dari jaringan ini juga menguatkan rasa persatuan dan keberagaman. Ya kita tahu lah itu ya, dasarnya seperti itu. Yang tiga, saling belajar dan saling mendukung produk-produk desa. Contoh, desa ini punya potensi apa, nanti akan dibeli oleh dari desa Takengon. Desa Takengon produknya kopi. Kopi nanti akan kita yang beli. Jadi seperti ada tukar ya, barter, tapi dalam konteks ekonomi ya, saling berbaginya. Jadi contohnya kopi Takengon akan kita promosikan di desa ini, dan dia akan dibeli. Siapa yang mau beli, kita pesan, order, begitu juga. Mangga nanti akan dijual ke desa Takengon atau desa Harau gitu. Jadi saling belajar dan saling mendukung produk-produk kreatif ini, terutama pada masa COVID ini. Kami lakukan pada masa COVID ini. Jadi sharingnya seperti itu. Jadi ketemu langsung dalam konteks produk-produknya. Next. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa sih hubungannya? Hubungannya akhirnya desa itu tetap kuat ternyata. Desa itu tetap kuat. Kuatnya adalah ya walaupun mereka dalam konteks wisata tidak bisa berkembang, tapi tadi ya karena mereka juga tetap mempertahankan produk-produk desanya. Produk-produk desanya yang saya sebut karena mereka juga masih jadi petani, tidak semuanya menjadi karena tidak semuanya pekerjaannya dari Senin sampai Minggu itu jadi di pariwisata. Tadi saya bilang mereka punya jadwal. Pekerjaan mereka punya jadwal. Senin sampai Jumat itu mereka bertani, pariwisatanya Jumat, Sabtu, Minggu, ya mereka jadi
orang yang berada di bagian pariwisata. Jadi desa itu tetap kuat. Orang tidak bisa pariwisata, tidak bisa berkembang sekarang, tapi ya mereka balik lagi bertani, jadi nggak ada masalah buat desa. Buat desa nggak ada masalah, menurut saya seperti itu. Dan pengalaman sharing saya seperti itu. Kalaupun ada nilainya berkurang, ya mungkin ya nilai-nilai produk-produk yang muncul dari desa itu berkurang, ya mungkin. Terus lanjutannya unsur kebudayaan menjadi salah satu bagian yang terdampak. Ya ini tadi saya mencatat ya, karena terutama kepada pekerja-pekerja seni atau pekerja kreatif yang ada di desa itu ya terdampak ya. Sejauh apa ruang sosial itu akan hadir lagi karena di sana kekuatan adat itu sangat tinggi ya, dan semuanya itu dipenuhi oleh apa ya, produk-produk kesenian, apakah pada pasca kelahiran, perkawinan dan kematian, itu kan selalu berhubungan dengan pekerja-pekerja kreatif atau seniman-seniman musik yang di sana yang itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi masa Covid ya mereka harus mata pencarian lain. Kehidupan masyarakat terutama tradisional yang hidup dari proses kebudayaan itu sendiri, ya itu tadi saya ceritakan. Terus yang dalam masa pandemi COVID-19 ini, tadi saya juga sampaikan saling membantu produk masyarakat di desa dan bertani kembali. Ya masyarakat desa tadi saya bilang, ketika produk yang dari Takengon, kami bisa bisa dinikmati di desa Silalahi atau sebaliknya, mangganya dijual kemana. Jadi hal-hal itu yang dilakukan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Next. Nah, itu saja. Sudah selesai ternyata. Terima kasih. Nanti kalau mau lebih dalam bisa dibuka di websitenya kami dan bisa di-follow Instagram kami. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Ojaks. Ini banyak sekali informasinya yang sangat menarik. Saya bingung mau mulai dari mana gitu karena semuanya kayak menimbulkan keingintahuan lebih lanjut gitu ya, ngulik gitu ya. Satu hal mungkin ada burning questions gitu, pasti pertanyaan dari teman-teman nanti akan ada mengenai soal tadi ruang sosial yang tadinya tercipta secara fisik sekarang tidak ada, itu mungkin nanti bisa dielaborasi lagi. Tapi saya ingin bertanya lebih lanjut, ini kan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 malah saya hitung ya, berapa festival tadi ya? Termasuk sampai Geo Caldera Toba Tour itu ya? 8, Mbak. Ada 8 ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya ide yang berbasis pada kelokalan dari daerah tersebut. Dan ini kan terjadi di banyak daerah dan dalam waktu yang cukup paralel ya, 2014 sampai 2019. Benar. Bagaimana mungkin Ojaks bisa bercerita lebih lanjut bagaimana membangun itu gitu ya, karena kan setiap daerah punya perbedaan penerimaan, perbedaan pendekatan dan lain-lain. Lalu membangun jaringan karena nggak mungkin nih, saya yakin di belakang Ojaks ada banyak ratusan atau mungkin ribuan pasukan gitu ya. Nggak mungkin Ojaks sendiri nih yang membagi-bagi membelah diri gitu. Jadi bisa diceritakan lebih lanjut. Tapi sebelum itu saya mau menyapa teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Silahkan kalau mau bertanya, dituliskan di ada kolom Q&A. Jadi bisa dituliskan di sana. Nanti mungkin Kak Vivi kalau ada waktu kita bisa undang beberapa untuk juga ngobrol ya. Nanti kalau nanti akan bisa langsung dijawab oleh Ojaks. Tapi sementara silahkan dulu tuliskan di kolom Q&A. Terima kasih. Silahkan Ojaks. Ya, terima kasih Mbak. Ya, setiap desa memang akan berbeda ya cara kita bisa berkomunikasi dulu deh. Lebih hal yang paling utama buat kami adalah komunikasi. Jadi kami tidak selalu ujuk-ujuk dalam konteks festival atau buat blueprint. Oh, ini loh festival yang cocok di sini, enggak. Jadi kami selalu membangun chemistry. Kami selalu membangun ya rasa bersama. Aku dan masyarakat desa itu bagian daripada desa, walaupun aku orang luar. Jadi paling utama adalah kami ingin membangun komunikasinya. Contohnya adalah di Tausilalayat Festival itu, saya harus 9 bulan ke sana. Setiap bulan itu 4 kali sampai 5 kali dari Medan, tidak bicara tentang festival. Tidak bicara tentang festival. Saya hanya ngopi, pindah desa di sini, pindah ke warung kopi di sini. Minggu depannya datang saya lagi, pindah warung di sana, ngopi saja. Ngopi, ngobrol, sederhana, dengan secara tidak langsungnya ya kalau di market kan semua ya rata-rata warung kopi itu menjadi pusat informasi sebenarnya, pusat informasi segala hal ya.
warung kopi, lapo kalau di masyarakat Toba. Kami ngobrol, diskusi, dan dengan kebanggaannya mereka akan ceritakan tentang desanya, produk-produknya, dengan rasa bangganya. Itu aja, hanya mengulik selama 9 bulan itu kita ngulik tentang apa-apa saja, sampai mereka membayangkan aku adalah bagian daripada keluarganya mereka. Kalau sudah jadi keluarga, itu sudah saling kepercayaannya sudah selesai. Setelah itu ya barulah metode-metode strategi-strategi yang kita pelajari sekarang dunia. Bagaimana sih promosi yang baik, bagaimana sih pemasaran yang baik, itu sepertinya sudah bisa lah dimiliki oleh masyarakat yang yang sekolah ataupun punya pengalaman-pengalamannya. Jadi pertama sekali itu Mbak, kalau untuk ke desanya ya, jadi memang secara komunikasi kita harus membangun chemistry-nya dulu. Nah, setiap desa dan tidak boleh kita membandingkan desa satu dengan yang lain karena desa tersebut punya keunikan, punya kebanggaan sendiri. Kalau terkait dengan teman-teman yang berada di sekitarku, ya aku sangat berterima kasih ya dalam berkomunitas, sama seperti Mbak tadi, ya banyak orang yang berada di sekitarku sendiri. Contoh, kami selalu punya analogi dalam rumah Karya Indonesia itu ada 3 analogi rumah yang kami bangun. Ada ada ruang dapur yang kami sebut sebagai orang-orang yang harus tahu A sampai Z sebuah komunitas gitu. Apakah keuangan atau hal yang detail-detail tahu. Terus ada ruang tamu yang sifatnya membantu kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu bisa sampai 50 orangan ada di ruang tamu. Tapi yang paling kami tenangnya adalah berada di ruang teras. Teras itu boleh siapa saja singgah. Duduk sebentar, say hello, bisa dukung apa kali ini, nggak bisa dukung apa. Jadi ruang teras itu ya ribuan mungkin ya. Jadi selama ini juga kami selalu membasis komunalnya adalah inilah milik kita bersama, tanggung jawab bersama. Kalaupun ada produk di satu tempat, ya itu tanggung jawab bersama kita bagaimana membesarkan produk begitu. Begitu, Mbak. Ya, silakan Kak Vivi. Oke, sama seperti Ellen tadi, jadi sambil nonton presentasinya Ojax, saya langsung banyak sekali hal yang ingin ditanyakan. Ya. Karena sebetulnya yang dilakukan ini progresnya cepat sekali ya, dalam waktu 4 tahun tuh bukan tiba-tiba juga, ini pasti sudah sebuah proses yang panjang. Tapi festivalnya menjadi demikian banyak gitu, dan kemudian pesertanya juga angkanya sampai ribuan. Ini kan satu hal yang fantastis ya gitu. Dan kalau tadi Ojax cerita bahwa oke, awalnya tuh cuma kayak ngobrol-ngobrol di warung kopi dan kemudian mencoba menggali dari warga desa hal-hal apa yang sebetulnya punya potensi untuk dikembangkan menjadi satu hal atau satu festival yang kemudian punya dampak ekonomi. Saya mau melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari situ, bagaimana kemudian Ojax dan kawan-kawan itu mengelolanya. Jadi kan tentu ada mekanisme penyelenggaraan yang tidak sederhana gitu. Mulai dari penyusunan konsep, kemudian ada kurasi penampil, promosi, mengurus logistik dan sebagainya, itu kan satu hal yang satu kerja yang luar biasa. Nah, itu yang saya pengen tahu mekanisme yang Ojax lakukan sehingga akhirnya muncul dan menginstitusi menjadi Rumah Karya Indonesia. Mungkin itu satu, dan yang kedua nih dampak dari kesuksesan itu gitu. Bagaimana menentukan limit dari perkembangan aktivitas ini supaya nantinya tidak merusak, karena kan dampak ekonomi yang besar gitu ya, itu pasti punya 2 efek. Yang pertama secara sosial, pasti akan ada konflik kepentingan dari katakanlah perebutan keuntungan gitu, itu manusiawi sekali kita tahu gitu ya. Dan kemudian yang kedua secara lingkungan, misalnya sampah paling sederhana gitu. Hal-hal lain ya eksploitasi lahan gitu, misalnya bisa saja kemudian warga desa menjual tanahnya untuk untuk investor dari kota gitu, atau air kemudian diambil secara berlebihan untuk mendukung fasilitas pariwisata yang berlangsung dan punya nilai ekonomi lebih gitu. Jadi saya pengen tahu 2 hal itu. Ya, Mbak. Makasih.
Mbak. Kalau saya bicara ke ininya dulu ya, lingkungan dulu karena terakhir tapi menarik buat untuk didiskusikan bersama ya, bincang-bincangnya. Memang hal yang paling PR ya, tugas utama kami adalah bagaimana sih tetap menjaga lingkungan itu tetap seperti awal. Dari dampak ekonomi yang muncul dari satu, ya secara wilayah saja, contohnya dari satu lapo atau kedai atau warung, sekarang menjadi 12. Berarti ada 12 space yang ditutupi oleh bangunan-bangunan dari tadinya hamparan itu. Ya secara sisi ya tinggalkan kontrol ya. Bagaimana kita bisa mengontrolnya. Contoh kalau warung sekarang sudah punya aturannya tidak boleh lagi tambah dari 12 tersebut. Jadi masyarakat situ yang pengelolanya sudah punya kesepakatan tidak boleh lagi ada pertambahan warung. Jadi 12 warung ini yang sekarang yang ada di sana. Walaupun ke depannya kita punya program bagaimana menata warung ini menjadi lebih baik lagi. Apakah baik ke alamnya seperti apa dan letaknya seperti apa. Kalau sekarang memang kan kalau dari bibir pantai dia sekitar 15 meteran. Tadinya bayangannya ke depannya itu akan lebih jauh lagi dari bibir pantai. Warung tersebut jauh lagi dari bibir pantai. Terkait dengan sampah. Nah, sampah ini menarik sebenarnya. Pertama, di sana sekarang ini sedang dicoba orang yang datang sampahnya akan di list gitu, list. Kamu bawa apa? Indomie berapa? Atau bawa Aqua berapa botol? Akan di list, akan ditandai, oh ini apa, ini berapa. Dan hasil dari sampah tadi itu ketika dia pulang, sampah-sampah itu dibawa dan diregistrasi ulang, dikumpulkan di satu tempat. Dan sampahnya pasti akan dikelola dan tidak lagi dibakar di sana. Tadinya awal-awal satu tahun pertama, tahun kedua, sampahnya masih dibakar. Sekarang tidak lagi. Sekarang kita sudah koordinasi dengan Pemkapnya, sampahnya akan dijemput, diambil, dan dibuang ke TPA, tempat pembuangan air sampahnya. Itu ada dua hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan lingkungannya ya. Dalam konteks festivalnya, memang tadi saya bilang, ini mungkin akan dibatasi. Secara jumlah akan dibatasi. Sepatutnya nanti kalau ke depannya pembatasan itu mungkin bisa berapa orang sih yang bisa maksimal gitu. Nggak boleh maksimal dari sekian ini. Tapi yang lebih menariknya memang bahwa di sekitar camping ground itu tetap pertanian tetap bertumbuh gitu. Ada tanaman bawang tetap ada, mangga tetap ada, nggak pernah dirusak. Mangga ada, jagung ada. Jadi yang kita gunakan bibir pantainya yang pasir, yang tidak bisa ditanami sebenarnya karena pasir. Tapi sekitarnya itu ada tanaman bawang, ada tanaman jagung. Kan dia periodik ya, 3 bulan sudah panen. Jadi nanti dia panen biasanya di pas masyarakat sana di bulan 9, karena kegiatan kita di bulan 9, dia di bulan 8 dia berusaha nggak menanam karena akan ramai akan datang. Karena kalau biasanya kan kalau hari Sabtu Minggunya kan yang datang sekitar 500 sampai 1.500 yang bibir pantai masih bisa nampung. Itu masih bisa tampung. Tapi kalau sudah ada festivalnya kan 9 ribuan tuh dia bisa tampung. Biasanya lahan-lahan sekitar. Kita punya kesepakatan dengan masyarakatnya sekarang, setiap bulan 8 mereka tidak nanam. Nanti akan nanam setelah festival selesai, mereka nanam kembali. Jadi pertanian tetap. Jadi di sekitar itu ada camping, ada pertaniannya tetap. Jadi tidak sama sekali kita tidak eksploitasi secara habis-habisan. Ya. Terkait dengan air, airnya tetap air gunung ya, air mengalir ya. Nggak ada sama sekali di yang ini yang menjadi persoalan sebenarnya kalau urusan dengan investasi tanah. Agak repot ya. Ya jujur tidak hanya ketika festival tersebut, tapi sekarang semenjak Danau Toba menjadi salah satu prioritas pembangunan pariwisata, nilai tanah lumayan tinggi dan orang yang mencari di sana banyak gitu. Ini menjadi memang tergiurnya agak susah ya, agak sulit ya, karena pemiliknya kita, masyarakat, dan masyarakat punya kepentingan lain, kepentingan secara ekonomi bahwa dia butuh uang karena dia harus bayar ini dengan tergiurnya angka yang besar. Tapi melalui cara pendekatan kita ya kita kasih hitung-hitungan kalau dia melakukan sebuah
kegiatan yang berbasis pariwisata yang berkelanjutan. Kalau buka seperti ini seperti apa? Hitung-hitungannya, kasih hitung-hitungannya. Hitungannya mana? Besaran mana? Memang kamu ketemunya nggak ketemu uang yang berapa puluh gitu langsung. Pelan, tapi ukurannya selama setahun akan jumlahnya tidak jauh beda. 5 tahun, tapi tanah itu tetap milikmu. Bahwa tanah inilah tanah leluhurmu, bla bla bla, seperti itu. Jadi kami lebih banyak kepada pendekatan sosialnya pada masyarakatnya sendiri, Mbak. Walau tidak bisa 100% bisa mempengaruhi, dan kita berusaha berkoordinasi dengan pemerintahnya, ya, pemerintahnya. Gitu. Kalau tadi yang pertanyaan pertama apa itu, Mbak? Lupa ya, Mbak? Bagaimana mekanisme penyelenggaraan, karena Oh ini ya, siap. sesuatu yang besar ya. Ya. Ya, ini menarik buat komunitas saya, Mbak. Jadi saya itu bisa jadi tukang lampu besok, Mbak. Besok saya bisa jadi tukang parkir, saya bisa jadi tukang LO, itu. Jadi basisnya komunitas kami seperti itu. Jadi tidak ada direktur yang selamanya menjadi direktur. Jadi aku membangun bersama, setiap festival itu akan ada direktur masing-masing. Jadi kapasitas saya akan hilang ketika direktur itu yang memberi satu kesepakatan bersama dari diskusi ya. Jadi kalau saya dapat job disk-nya jadi kru, kru gitu. Apa kalau saya dapat job disk-nya menjadi penjaga registrasi, ya registrasi, karena direktur yang di situ yang menjadi pimpinan tertingginya atau yang memimpin kami semuanya lah. Terus siapa sih direktur itu? Direktur itu tahun pertama sampai tahun ketiga kita berusaha ya orang yang mengetahui bagaimana membangun festival lah, manajemen festivalnya. Tapi di luar daripada itu kami selalu membuat hitungan 60-40. Lebih banyak 60% masyarakat desa, anak muda di desa itu yang kami dorong tim. Jadi 40% menjadi orang-orang teman-teman kita, orang-orang yang di kota yang mengetahui tentang proses sebuah festival atau manajemen seni. 60-40 itu kami coba tadi kalau di presentasi saya bilang ada saling berbagi dan pengetahuan. Di sinilah 60-40 itu godok pengetahuan mana yang tidak diketahui, ini seperti apa, sharing pengetahuannya, sharing knowledge-nya di situ. Nah, yang nantinya kami berharap dari 60 orang itu dialah yang akan memiliki atau memimpin festival tersebut. Dan syukur alhamdulillah sekarang ini di tahun setelah lagi kami tidak lagi jadi direkturnya, tapi anak muda di lokal tersebut. Jadi namanya Hermantus Tungkir, dia penduduk anak muda dari awal dia membantu kami sampai sekarang kalau yang jadi festivalnya jadi Kian, dia menjadi direkturnya kami yang pertama dari laboratorium tersebut. Jadi ya strateginya seperti itu, Mbak, bahwa ini kita tahu ini berdampak, ini dampak. Ya, istilahnya kalau bahasanya kami, ya ini cuan, ini uang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, ini uang. Tapi kita juga harus fair dengan masyarakat setempatnya, bahwa ini mereka yang memilikinya, mereka yang punyanya. Jadi biarkan mereka jadi maju, bukan hanya sebagai objek ya, tapi mereka juga menjadi orang yang memegang peranan penting. Ya mudah-mudahan kami bisa continue dengan hal seperti itu, hal-hal yang sederhana yang bisa ditransfer pengetahuannya. Jadi kalau sekarang ada 8 direktur berarti, Mbak. Ada 8 direktur, ada 8 festival, ada 8 direktur. Setiap festival punya 5 minimal tim intinya. Itu akan beda-beda orangnya. Tapi ketika festival ini jalan, semuanya akan keroyokan. Festival keroyokan, bantu semuanya. Tapi festival berikutnya, ya dia yang tadi yang direktur ditugasi. Oh, kamu tugasnya dapat giliran ini, ya udah gantian keroyokan lagi. Jadi sepatnya keroyokan. Dan hitungannya sama, 60-40, 60 itu harus masyarakat lokal, anak muda di lokal. Gitu Mbak, bisa jelasinnya. Bagus sekali ya inisiatif dan cara kerjanya. Jadi meringankan juga sebetulnya buat Rumah Karya Indonesia ya, sehingga bebannya tidak sepenuhnya ditanggung sekali oleh RKI. Benar sekali, Mbak. Kan nggak juga Medan Silalahi itu 4 jam. Kalau setiap minggu saya ke sana kan lumayan tua juga saya di perjalanan, Mbak. Tiap minggu ke sana kan. Dan ini kan ya contohnya saya secara ideologi kesukuan kampung saya nggak di situ. Kenapa harus saya lebih gitu? Kan ada masyarakat sana. Tapi kan mungkin tahunya mereka belum punya. Ya kita cuma sharing pengetahuannya waktunya 5 tahun. Selebihnya ya kita kembalikan kepada mereka. Jadi itu sih analogi ringannya. Ya saya juga bisa mau nikah
Saya juga besok punya anak, nggak mungkin mengurusi hal-hal seperti itu gitu aja. Sederhana aja, tidak terlalu. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Angela Merina. Halo Pak Ojak, saya mau tanya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apa ada alternatif lain untuk festival-festival desa ini? Ini kayaknya pertanyaan semua orang, dan mungkin jawaban dari Ojak bisa menjadi inspirasi banyak orang ya, terutama teman-teman yang berbasis kunjungan, ekonominya berbasis kunjungan, entah pariwisata atau festival. Silakan Ojak. Ya, pertama kalau dalam konteks seni pertunjukan, festival dalam konteks seni pertunjukan, ya kita punya program lagi virtualan lah. Ya, gayanya pertunjukan daring gitu. Itu mungkin banyak dirasakan oleh pekerja-pekerja seni ya yang tidak bisa beraktivitas ya. Dan sekarang di Rumah Karya Indonesia itu udah 6 seri, dan seri juga di desa-desa, tapi dengan itu ya protokol COVID-nya kita tekankan ya, tetap menjadi standarnya ya. Kalau itu untuk seni pertunjukannya. Kalau untuk ekonominya, tadi saya sudah sampaikan, ya sharing produk tadi yang bisa. Jadi teman-teman yang ada di sini jangan sungkan-sungkan membeli langsung dari petaninya, dari masyarakat desanya. Itu yang bisa menghidupkan atau menghadirkan festival tersebut. Ya kalau buat kami festival itu hanya output ya, tapi prosesnya itu, dinamisnya itu. Ruang pertunjukannya, bagaimana menambah daya ekonominya ya nggak bisa secara festival. Kalau secara festival tahun ini nggak bisa kita laksanakan, ya kita belum dapat vaksin. Kita juga nggak mau konyol kan, membuat celaka desa kan. Akhirnya desa terpapar semuanya gara-gara orang datang rame-rame, nggak baik juga kan. Ya bagaimana cara kita menikmatinya? Ya gayanya virtual, dan kalau ingin mau membantu, kita bisa membantunya melalui membeli produk-produk yang secara langsung. Bisa nanti ya bisa saja kan, kalau tidak di desanya kami, contohnya searching aja pasti akan banyak orang-orang kok, teman-teman yang bisa melakukan, sekarang ini banyak melakukan hal seperti itu ya, melakukan melalui media sosial. Itu yang bisa sampaikan. Kami tidak bisa, tapi secara langsung kami tidak bisa memaksakan festival itu bisa berjalan tahun ini. Tapi kami melakukan stimulan-stimulan lain bagaimana rasanya festival tetap muncul walaupun tidak ada gitu. Gitu, Mbak. Oke, mungkin saya mau melanjutkan pertanyaan tadi dan apa namanya? Halo? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Dengar. Iya, terdengar kok. Dengar, Mbak. Oh, oke. Ya. Ya, saya mau melanjutkan pertanyaan tadi dari Angelina ya. Angela, dari Angela. Dan sebetulnya juga kembali dari ke cerita Ojats mengenai bagaimana festival-festival yang diselenggarakan dengan festival budaya yang diselenggarakan dengan basis masyarakat itu berjalan. Kalau kita lihat kan sebetulnya festival ini juga para penampilnya, kemudian para pelakunya itu adalah masyarakat desa sendiri yang kalau dilihat mungkin kesehariannya tidak hanya tidak berprofesi sebagai seniman atau sebagai penampil gitu ya, tapi juga memiliki atau bahkan pekerjaan utamanya adalah hal-hal lain seperti petani atau yang lain-lain gitu, sehingga kegiatan budaya ini itu hanya dilakukan pada saat weekend gitu kalau nggak salah ya. Ya, tapi di satu sisi ini adalah satu hal yang baik karena kemudian bisa sustainable dalam kondisi apapun juga gitu. Tapi katakanlah di hari-hari sebelumnya, di mana tidak ada COVID gitu ya, bagaimana menjaga atau menjamin gitu bahwa mereka ini katakanlah dari satu festival ke festival lain tetap bisa ikutan atau tetap bisa konsisten gitu, karena ini bukan pekerjaan utamanya gitu. Ya. Halo?
Halo. Bisa Halo? diteruskan, Ojaks? Oh ya, oke. Oke, Mbak. Pertama tadi saya sudah cerita, yang paling penting utama adalah membangun rasa komunal bersama itu, rasa bersama, rasa komunalnya, tanggung jawab bersamanya. Jadi festival itu hanya output ya. Kalau sudah menjadi bagian daripada tanggung jawab bersama, saya yakin festival itu akan tetap berjalan atau aktivitas itu akan tetap berjalan. Kalau dalam sisi festival seperti itu. Kalau dalam sisi ekonominya, selagi masyarakatnya itu punya dampak, efek yang dilakukannya ini punya efek ekonomi untuk dia akan pasti akan melakukannya. Sekarang adalah bagaimana menjaga dampak itu selalu ada. Artinya bagaimana kalau sekarang ini analoginya adalah bagaimana menjaga orang dari luar tetap datang. Ini sebelum kita bicara sebelum COVID ya, orang dari luar tetap datang ke Silalahi. Dampak setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu itu terasa untuk mereka. Ya tinggal itu. Caranya masyarakat sana harus tadi balik lagi menjaga yang di sana kan yang menjadi satu hal yang spesial kan ada view, ada danau, ada kelestarian tempat. Ya harus menjaga itu. Kalau mau mereka merasakan dampak Jumat, Sabtu, Minggu itu. Tapi kalau sudah sampah di sana banyak, terus sudah banyak bangunan-bangunan, tidak lagi ada view yang menarik, yang akhirnya membuat masyarakat dari luar desa itu malas untuk datang, ya Jumat, Sabtu, Minggu itu tidak akan ada. Ya mereka akan jadi tetap balik lagi jadi bertani dari Senin sampai Minggu atau Senin sampai Sabtu. Jadi caranya adalah bagaimana punya kesadaran. Tapi kan balik lagi, tidak semuanya masyarakatnya tidak semuanya seperti oke lah, taruhlah memiliki kesadaran sekian berapa persen. Inilah tugas kita bagaimana memberi edukasi lebih lagi agar masyarakat secara keseluruhannya itu bisa memahami tentang lingkungan, tentang kebersihan, yang akhirnya bisa berdampak gitu, Mbak. Ya, Oke, terima kasih. cara kita sih gitu sih simpelnya gitu. Ya. Selamat datang teman-teman yang baru datang. Ini ada Pak Eliezer dari Kementerian SDM. Saya juga mau menyapa teman saya, ada Zandri dari Maluku Utara. Dia juga mungkin Ojaksnya versi Ternate. Ya. Jadi senang sekali bisa bertemu. Zandri mungkin kalau ada pertanyaan silakan loh. Zandri ini juga terakhir menyelenggarakan satu festival di mana kemudian 42.000 penduduk Ternate berbaris mengelilingi Gunung Gamalama. Itu juga luar biasa itu. Jadi mungkin nanti Zandri kalau koneksinya bagus, kalau mau bertanya, silakan langsung. Pak Eliezer katanya mau menyimak dulu. Oke, menarik Ojaks untuk bicara lagi-lagi mungkin kita balikin ke soal ekonomi ya, karena kan satu sisi orang seringkali mereduksi ketika bicara soal ekonomi, ya udah duitnya dari mana gitu, bikin festival duitnya dari mana, terus hasilnya apa. Tapi mungkin Ojaks bisa bercerita ya bagaimana tadi sudah disinggung sebenarnya bagaimana kemudian menemukan dulu produknya, menemukan dulu relasinya dan relevansi dari apa yang dilakukan itu dengan situasi sekitar, dengan konteksnya. Lalu kemudian dari situ ekonominya akan berjalan bersama. Tapi apakah seperti itu? Mungkin Ojaks bisa bercerita lebih lanjut. Ya, benar Mbak, benar. Sangat benar sekali tuh. Jadi kita percaya kok kalau di kesenian itu atau ya seni lah ya, seni dan budaya itu ekonomi itu akan muncul. Itu akan muncul. Bukan kita tidak membutuhkan ekonomi, bukan. Atau terbebani dengan ekonomi, bukan. Tapi kita percaya bahwa produk kesenian juga punya nilai ekonomi dan punya nilai sangat besar dampaknya terkait dengan ya kita harus kalau di kita itu memang saya cerita ini ada satu peristiwa tadi saya bilang di Dokan ya, di desa Dokan di Kabupaten Karo itu festivalnya itu hanya dibiayai oleh 60 lusin hasil keuntungan penjualan 60 lusin kaos
set yang dibeli oleh masyarakat setempat dan orang sekitarnya. Tidak ada biaya dari lain-lain. Jadi keuntungannya itu kita bayangkan keuntungannya itu 50.000. 50.000 kali satu lusin 12 kali 60. Ada sekitar 30-an juta kalau tidak salah. Itu yang membiayai festival tersebut. Uangnya dari mana? Nggak punya uang, kita nggak punya uang, nggak ada yang dukung. Tapi jalan. Tapi ketika itu menjadi tanggung jawab bersama. Nande-nande, bibi-bibi sana membeli. Saya nih ya, ini uangnya. Saya bantu. Ini saya adik-adik abang-abang di sana. Ini saya bantu. Ada yang dari Jakarta, lihat kampungnya dibangun. Saya pesan 2 lusin. Ya semua, jadi tanggung jawab bersama. Terus uangnya kan aku juga nggak punya uang. Aku juga mahasiswa pas-pasan. Nggak punya uang. Nggak ada. Kalau di backgroundnya kami tidak punya background yang ya background yang membantu awal-awal. Nggak ada. Itu lebih banyak partisipan masyarakatnya. Jadi kami banyak ke sananya. Jadi kalau itu sudah partisipan masyarakatnya sudah kita pegang, sudah festival itu sudah milik masyarakatnya, saya percaya itu menjadi satu kekuatan yang mengalahkan nilai anggaran yang ada di dalam apa aja gitu. Kalah. Gitu. Terus kalau punya nilai anggarannya juga tapi tidak dijalankan oleh atau tidak setuju masyarakatnya apa? Akhirnya apa? Konflik yang ada kan banyak hal seperti itu kan, festival-festival yang sifatnya industrial, terus datang satu tempat buat sampah, rusak, jadi masyarakat sana marah, kan nggak menjadi sesuatu hal yang baik jadinya kan. Ya memang agak lumayan lelah, balik lagi. Jadi saya lebih mengutamakan hal seperti itu. Saya tidak untuk saat ini saya tidak terlalu percaya 100% modal secara ekonomi yang pertama untuk menghadirkan festival berbasis masyarakat, enggak. Tapi saya lebih percaya bagaimana modal secara sosial menggerakkan masyarakatnya, yang otomatis masyarakat itu dengan secara sendirinya akan urungan gitu loh, urungan, saling membantu atau apa yang bisa dibeli. Itu tadi seperti tadi kaos atau contohnya saya di mana ya, di Meat, desa Meat itu mereka pertama urungan beras berapa satu orang itu kumpuli konsumsinya panitia dan timnya. Artinya apa? Mereka ini kampung saya dibangun, terus wah ini datang ekonominya. Orang datang, orang ke gede, ke warung, orang beli ini, orang bersepeda. Akhirnya kan masyarakat itu sendiri. Jadi lebih kepada situnya sih, Mbak, saya. Ya. Ya. Mungkin saya mau tanya sedikit lagi ya ke Ojaks. Tadi kan Ojaks juga bilang bahwa untuk mempertahankan supaya situasinya tetap tetap bisa berjalan dengan selaras, tidak ada perusakan lingkungan, sosial dan sebagainya dengan dampak ekonomi yang sedemikian besar, gitu ya. Itu kan berarti memang penting dibangun adanya satu rasa kepemilikan bersama dan itu itu baiknya memang menjadi satu hal yang bisa diteruskan gitu, sehingga istilahnya nih kalau suatu ketika Ojak sudah capek, nggak kemudian festivalnya menjadi berantakan atau situasinya menjadi kacau balau gitu. Bagaimana caranya membuat hal ini jadi pembinaan festival, kesadaran akan kebersamaan dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang terus-menerus ada di dalam masyarakat dan juga bukan cuma di masyarakat tapi di justru yang lebih penting adalah di lembaga-lembaga pemerintahan yang seringkali melakukan intrusi yang akhirnya malah mengakibatkan kekacauan gitu. Itu sudah terpikirkan atau belum? Nah, kalau hal itu kan secara pengalamannya kita kan pertama adalah dengan komposisi 60-40, 60 itu masyarakat lokal, 40 itu orang pendatang atau teman-teman yang sudah duluan mengetahui tentang festival, terjadi sebuah laboratorium, share pengetahuannya di situ, bayangannya dari pertemuan-pertemuan diskusi itu, yang 60 ini punya seperti stimulan lah, punya daya untuk mengetahui atau menjadi regenerasi berikutnya untuk menjalankan festival tersebut. Jadi kekuatannya kita adalah sharing informasi, sharing pengetahuannya, membuat memang proses itu menjadi lama. Hubungannya kepada
stakeholder-nya atau pemerintah, ya saya percaya pemerintah selalu berpikir baik ya, selalu berpikir baik. Tapi mungkin oknumnya metode-metodenya yang nggak pas gitu, metode-metodenya yang nggak pas. Terkadang tidak relevan apa yang dikonsep dengan yang terjadi di lapangan. Contohnya kita ngebayangi kalau sekarang kita tahun pertama sampai tahun ketiga, tahun pertama sampai tahun keempat kita nggak pernah dilirik oleh pemerintah, Mbak, atau malah kita dianggap menjadi pesaing di lokal ya, bukan secara global ya, di lokal di kabupatennya. Tapi ya kita menunjukkan bahwa kita nggak punya pandangan atau pikiran lain selagi itu baik menurut kita, ya tetap menjadi satu peristiwa yang bisa mendorong daerah itu maju, daya ekonominya bisa bertambah dari sebuah kegiatan itu, jadi nggak ada masalah. Yang sekarang di tahun keempat, tahun kelima sudah mulai berubah, ada polanya pemerintah. Sekarang sudah banyak itu teman-teman kalau di pemerintah buat kegiatan di daerah-daerah melibatkan masyarakatnya. Jadi melibatkan masyarakat, walaupun banyak catatan-catatan penting sebenarnya buat saya pribadi. Contohnya adalah ketika masyarakat itu hanya sebatas orang-orang berada di luar ya, Pak, di luar frame festival itu, contohnya tukang parkir, keamanan, itu mereka sudah dilibatkan. Kadang itu saya tidak sepakat dengan itu. Lebih daripada tukang parkir dan jaga keamanan, masyarakat itu bisa. Tinggal kan sharing pengetahuannya yang butuh waktu, butuh proses yang lama. Yang sekarang mulai dijalankan oleh teman-teman di pemerintah, terkhususnya di Sumatera Utara ya, dan kabupaten-kabupatennya. Senangnya seperti itu. Jadi ya tetap kita dua arah, ngobrol dengan masyarakatnya, sharing dengan masyarakatnya, kita juga ngobrol dengan pemerintahnya supaya pola-pola yang lama ini bolehlah dimodifikasi lah, tidak aku bilang jelek lah, dimodifikasi yang baik supaya apa yang dibayangkan pertama itu kebaikan dan dampaknya dari apa yang dilakukan oleh programnya itu bisa berdampak secara total, berdampak secara terasa ke masyarakat dan PAD-nya nantinya gitu. Jadi hubungannya kepada komunikasi dan sering pengetahuannya banyak mungkin ya. Nanti terlalu banyak yang pengetahuannya apa sih, bagaimana kita mengeksplor satu desa pada teman-teman yang di lokal, itu kadang-kadang kan butuh waktu agak panjang gitu. Mbak. Ya. Ini pasti saya yakin ada banyak kompleksitas yang dihadapi pada saat mempersiapkan seluruh festival ini. Tadi ada 8 festival. Saya mau masuk ke, jadi ada 2 pertanyaan sebenarnya. Satu masih sebagai follow up dari pertanyaannya Vivi, itu sekarang kan sudah mulai ada banyak perhatian ya, baik dari swasta maupun dari pemerintah gitu ya. Ada anggaran yang ditawarkan, ada CSR yang ditawarkan, baik anggaran pemerintah maupun anggaran dari swasta. Nah, bagaimana Ojax dan teman-teman menyikapi ini dan mengelolanya sehingga kemudian tidak menimbulkan konflik gitu ya, karena begitu ini hal yang sangat sensitif dan seringkali cukup klasik gitu ya, menjadi sumber sering kali menjadi sumber perpecahan gitu kalau kita mau terbuka gitu ya di banyak komunitas gitu. Saya pikir itu penting untuk bisa disampaikan. Nah, yang kedua adalah kalau balik ke soal produk-produk yang muncul, jadi di luar, kalau tadi kan Ojax dan teman-teman tuh sisi kreatif untuk festivalnya gitu ya, mungkin kayak semacam placemaking gitu, membuat satu aktivitas di satu tempat. Tapi bersama dengan itu kan ada produk-produk baru nih yang muncul, entah tadi produk buah-buahan atau produk kerajinan dan lain-lain. Nah, apakah Ojax dan kawan-kawan juga terlibat dalam pengembangan produk-produk tersebut sehingga kemudian jangkauannya tidak hanya di pengunjung festival, tapi juga tadi ada pengunjung mingguan itu ya yang datang, atau kemudian kalian bekerja sama dengan pihak lain sehingga produk-produk ini bisa juga berkembang dan dikenal dan mungkin didistribusikan ke luar daerah. Silakan Ojax. Ya, menarik itu Mbak, pertanyaan yang tahun keempat baru dirasakan sebenarnya. Nggak mikir soalnya dari awal tuh, nggak mikir gitu-gitunya kan. Ya, tapi terakhir pengalaman yang ya ini harus dijawab bersama. Kami punya satu pengalaman, contohnya kemarin itu kita didukung oleh CSR-nya PLN Sumatera Utara,
membuat aktivitas, membangun fasilitas. Pertama adalah kami mau meyakinkan dirinya kami dulu, kegunaan dari fungsi utamanya dulu. Fungsi utama dari orang yang datang membawa dukungan, bantuan. Seperti apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya bermanfaat nggak ke tempat itu? Mengganggu keharmonisan atau daerah tempat itu nggak? Kalau itu mengganggu, kami pasti nolak. Pertama adalah kami akan menolak yang fasilitas-fasilitas dari apa ya? Ya kalau kami bilangnya perusahaan lingkungan, kami harus menolak. Kami tidak sepakat dengan itu kan. Kami itu satu. Kedua, dampaknya itu bisa digunakan oleh masyarakat setempat secara positif nggak? Contoh kayak PLN membangun amphitheater, itu kan positif. Akhirnya sanggar-sanggar tadi yang 6 bisa gantian per minggunya main di amphitheater yang sudah ada penonton, yang tempat duduk penonton yang tadinya mereka mainnya di lapangan parkir, acak saja di mana gitu. Sekarang ada satu tempat yang kita buat namanya amphitheater, orang bisa nonton di situ. Terus tadinya tempat itu nggak punya tanda, sekarang sudah ada gerbang penanda yang menarik supaya orang tahu bahwa tempat itu seperti apa. Atau tadinya tempat itu tidak punya apa ya pusat informasi, sekarang tempat itu punya pusat informasi, orang tahu nyarinya kemana, oh ini jumpainya siapa gitu, atau produk-produk apa yang di sana. Yang semuanya sebagai kami komunitas itu hanya sebagai jembatan. Jadi yang mengelola, yang menjalankan tetap pihak desa. Kami tidak punya kapasitas di sana. Kami hanya jembatan bahwa PLN percaya dengan program ini melalui kami, terus menjadi jembatan ke si desanya. Jadi tetap yang dikelola itu adalah desa. Dan tugas utamanya kami adalah, karena ini sebuah kepercayaan dan secara basis program yang kami juga butuh, bagaimana mempertebal atau menguatkan pengetahuan dan program-program untuk pemanfaatan ini. Jadi contoh, ketika membangun ruang amphitheater, ruang pusat informasi, gapura, itu kan menggunakan lahan, itu kan menggunakan tanah. Itu sekian berapa meter, secara nilai uangnya berapa gitu. Kan dan itu kan tidak kalau di CSR-nya suatu lembaga kan tanah kan tidak dibayar. Kenapa bisa dibangun? Kenapa bisa dibangun di sana? Kan pertanyaannya menarik. Ya karena kita bilang ini untuk kepentingannya masyarakat. Itu kebutuhannya orang sekitar situ. Dan mereka melihat itu, kontribusi itu. Mereka mengetahui bahwa ya amphitheater ini berguna untuk adik-adik yang pentas setiap Sabtu dan Minggu di sana. Regenerasi dari konteks regenerasi kebudayaannya dan dari konteks ekonominya. Jadi utamanya seperti itu sebenarnya Mbak. Jadi kepentingannya untuk siapa, manfaatnya untuk siapa, dan kami sebagai komunitas yang berada di luar daripada desa sebagai jembatan. Semuanya akan kembali kepada desanya. Jadi satu hal, contohnya kayak di 1000 tenda Miat itu ada dukungan dari Inalum membangun pusat informasi. Karena semua desa-desa yang kami lalui itu nggak punya satu center pusat informasi. Ya desanya aja kadang kantor desanya samping kuburan terus masuk nggak standar benar untuk sebuah tempat wisata atau pengetahuan produk-produk pariwisata seperti apa di sana. Jadi kita selalu mengembalikan kepada desa melalui kita sebagai jembatan saja, Mbak. Jadi mudah-mudahan sampai saat ini belum punya karena kita nggak jadi pengelola, yang pengelola kan desa dan masyarakatnya, dan itu kembali kepada desa masyarakatnya. Kita mau buat ini dapat dukungan dari ini, apakah masyarakat membutuhkannya seperti apa? Butuh, kita akan jalankan. Penawaran dari pihak yang CSR itu kita akan jalankan. Kalau tidak butuh ya enggak, begitu Mbak. Oke. Yang kedua, Ajax? Yang kedua tadi Mbak? Tadi soal produk. Jadi di luar festival kan ada produk-produk nih. Ya. Sebenarnya mereka lebih pintar daripada kami, Mbak. Terakhir ini gitu, Mbak. Terkait dengan itu. Apalagi tadi saya bilang tadi, setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu anak-anak orang kampung, anak-anak mudanya itu yang kuliah ke Medan, kan pengetahuannya lebih banyak.
mereka tuh menghadirkan media-media sosial sendiri. Terus contohnya dia pulang membawa apa dari Medan, nanti hari Minggu dia membawa apa? Mangga yang dari sana ke kota. Dan menjadi ini, mengumpulkannya dari masyarakat-masyarakat tempatnya. Walau memang secara pengembangannya kami juga jujur tidak bisa secara sendiri. Ya kami butuh contohnya konsultan atau orang-orang yang fokus atau organisasi yang fokus di bidang ekonomi kreatif atau UMKM. Ya, kami secara base komunitas tidak ke sana. Orientasi festival ini pada konteks bagaimana menghidupkan, mengembangkan, dan berdampak secara kebudayaan, budayanya. Dampaknya ini kan banyak ini. Ini yang butuh jaringan-jaringan yang tidak bisa sendiri. Jadi kami berharap juga siapa saja, contohnya kemarin tuh PLN mau dukung pelatihan membuat bawang goreng gitu. Mau goreng, yang kami nggak memahami seperti apa dia akan menghadirkan ahlinya, programnya seperti apa, ya nggak apa-apa, salah silakan, siapa saja boleh silakan, selagi itu baik silakan. Jadi kami berharap juga ada lembaga atau komunitas yang bisa siap membantu kami untuk hal-hal yang dampaknya, karena sejujurnya kami hanya bisa di ruang festivalnya, menghadirkan ruang festivalnya, setelah festivalnya jadi, dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa, apalagi untuk ekonominya butuh tanggung jawab komunal yang lain kalau ingin bertanggung jawab bersama. Begitu, Mbak. Ya, nah ini rasanya saat yang tepat untuk masuk, bahwa Smesco sebetulnya sangat terbuka untuk memfasilitasi apabila memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk pembinaan lebih lanjut dari produk-produk UMKM yang ada di sana, karena di Smesco sebetulnya memang kalau Ojaks lihat dan rekan-rekan yang lain lihat juga di sini ada sektor-sektor pembinaan untuk kuliner, kria, fashion juga gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kebutuhan itu, kami juga bisa menjadi jembatan, sama seperti Ojaks menjadi jembatan. Siap banget. Kita juga bisa jadi jembatan untuk membantu atau belajar bersama bagaimana mengembangkan produk-produk lanjutan dari festival-festival yang diselenggarakan di sana, sehingga lebih bermanfaat dan lebih punya dampak lebih lanjut untuk UKM-UKM yang ada di sana. Ini sudah ada keren banget, Mbak. Iya. Keren banget. Itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya, yang dari yang lain juga boleh gitu loh. Karena punya tanggung jawab bersama. Betul, siap, Mbak. Betul. Ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang saling terkait. Saya mau coba bacakan dari Ovi. Pertama, apakah ada penggunaan dana desa dalam kegiatan-kegiatan festival-festival tersebut? Dan kemudian pertanyaan dari Eliezer Mikael Situmeang, bagaimana mengencourage desa agar menggunakan dana desanya dengan efektif untuk hasil yang berkesinambungan? Silakan. Ya, sampai sejauh ini belum ada yang menggunakan dana desa ya, dan kita tidak sampai 5 tahun ini kita nggak punya pikiran bagaimana menggunakan dana desanya, karena buat kami desa seperti punya otoritas sendiri gitu untuk selama ini. Tapi desa sekarang melakukan pengembangan sendiri terkait dengan apa yang sudah terjadi. Mereka melakukan pengembangan, walaupun itu lewat ada juga konsultasi dengan kita, ngobrol, diskusi seperti apa. Tapi itu langsung dikelola oleh si desanya dan membuat si desanya dengan masyarakat terkait. Tapi secara langsung tidak festival ini tidak. Tapi dampak efeknya sekarang contohnya mereka sepeda itu mereka desa sekarang punya Darwis atau apa ya yang ini yang mitra bagian pariwisatanya, mereka menyiapkan 10 atau 12 sepeda gitu ya. 12 sepeda yang mereka rental, sewakan, yang dikelola oleh desa gitu. Terus ada pengembangan destinasi tempat lain dan desa menjadi pengelolanya. Jadi desa lebih melihat dampaknya, efeknya. Itu baik, tapi kita tidak
tidak langsung berhubungan secara langsung dalam konteks festival secara anggarannya. Kita karena sampai tahun keempat agak sulit buat kami ketika bicara tentang ya dana desa kan bisa digunakan gitu. Kan baru tahun-tahun ini ya, baru dapat ya tahun ini atau tahun semalam ya informasi hal itu ya. Pertama sampai tahun ketiga belum ada ya. Setahu saya seperti itu. Jadi mereka lebih banyak ke membangun infrastruktur desanya apakah jalan, apakah untuk pertanian, irigasi pertaniannya, Mbak. Begitu, Mbak. Halo, Vivi? Iya, oke. Terima kasih jawabannya, Ojak. Ini koneksi saya naik turun, maaf. Nah, kalau tadi ini saya masih tertarik sama soal pengembangan produk-produk itu. Jadi kalau sekarang berarti dampak nyata dari festival itu ada distribusi yang berbeda gitu ya dari produk-produk yang memang sudah ada sebelumnya gitu ya. Kalau tadi awalnya memang di-pull saja ke toke, sekarang ada alternatif-alternatif yang bisa dirasakan sendiri oleh masyarakatnya gitu ya. Benar. Dan itu apakah ada konflik tersendiri mungkin Ojak dengan para toke atau gimana itu pendekatannya? Sebenarnya enggak ya. Karena kebetulan tokenya kan tidak dari daerah situ, dari luar. Jadi bisa tokenya keliling-keliling desa, siapa yang mau menjualkan barangnya ke dia. Jadi secara langsung tidak punya konflik. Secara hal lain ya itu juga muncul dari kesadaran masyarakatnya ya. Mereka lihat orang lalu lalang, terus hanya lihat lalu lalang, terus mereka coba membuat satu stand mangga, penjualan mangga, ternyata banyak orang membelinya. Akhirnya bertambah tempat-tempat yang lain jual depan rumahnya, karena hampir semua masyarakat sana punya ladang pohon mangga gitu. Jadi ada musimnya, itu musim panen bersama, itu sangat banyak sekali, dan hampir ya setiap satu desa itu mungkin ada 10 atau 11 tempat penjualan mangga per desanya, seperti itu. Tapi secara konflik dengan toke nggak punya. Mungkin juga tokenya nyadar kok, nggak apa-apalah supaya masyarakatnya baik dan ekonominya naik mungkin, Mbak. Tokenya baik ya. Itu namanya toke insyaf. Iya, gitu doang. Bukan preman insyaf, tapi toke insyaf. Mungkin dia bisa nyari nambah ekonominya dari yang lain. Tadi tuh ada juga soal, kan saya tahu Ojak sini berada dalam satu jaringan festival budaya serupa gitu ya di tempat-tempat lain. Nah, sebenarnya apa sih yang paling dirasakan oleh Ojak gitu ya, atau teman-teman gitu ketika menjadi bagian dari sebuah jaringan tersebut? Karena masing-masing festival kan sebenarnya sangat spesifik penyelenggaraannya, acaranya yang sangat in situ ya, sesuai dengan lokalitas masing-masing gitu. Nah, tapi apa yang kemudian menjadi nilai tambah dari jejaring ini, baik secara kreativitas maupun juga mungkin kalau ada pertukaran produk yang tadi bisa diekspor lebih jauh mungkin? Ya, terutamanya itu jaringan. Aku bisa ketemu dengan Mbak Ito Valencio Tabara, Mbak Fianti. Akhirnya itu jaringan itu mempertemukanku dengan banyak orang, dengan sudut pandang orang. Ketemu dengan teman-teman dari Ciamis, yang di Ciamis punya keunggulan-keunggulan yang nggak mungkin aku ceritai, yang di kampungku kayaknya menjadi contoh, sampel untuk metodenya kah, prakteknya kah, gitu. Jadi contoh di Ciamis itu punya, mereka secara pembuatan pembuatan artistik atau kerajinan tangan itu sangat detail gitu. Di kampung kita, Mbak, kan orangnya nggak terlalu, seni itu kan bukan utama gitu ya kan, pertanian dan seni itu kan bagian dari adat ya. Jadi adat itu yang kalau untuk contohnya kerajinan tangan kita kan mungkin tanah petani ya, kasar itu bisa dipelajari di Ciamis. Jadi kemarin tahun 2019 dari jaringan itu teman-teman tuh hadir di Taus Lalahi, ada sekitar 35 seniman hadir di Taus Lalahi, sharing lagi dengan masyarakatnya. Si masyarakatnya juga
belajar lagi dari yang lain, ternyata datang kampung saudara kita dari Jawa, dari Padang. Mereka lebih antusias tentang keindonesiaan, paham tentang Indonesiaan, tidak cetak dengan kami ini Batak harus keras gini. Tapi ketika ketemu menjadi sebuah kecairan. Orang itu juga, contohnya kemarin yang 34 orang itu kan, ketika belum sampai ke tanah Batak, mereka menganggap Batak itu sesuatu hal, wah ini suaranya besar nih, kasar nih. Tapi ketika mereka sudah live in di tanah Batak, mereka wah ini kok beda gitu loh. Kok beda dengan narasi-narasi sebenarnya bahwa Batak itu kasar. Ternyata Batak itu sangat welcome. Tidur di rumah penduduk, ngobrol, baik-baik ya katanya. Ya, itu kan sesuatu hal dari jaringan. itu pengetahuan yang buatku ini tidak punya di mana-mana. Pengetahuan ini ya pertukaran itu yang membuat ini menjadi suatu kasihkan keseruan gitu loh, Mbak. Jadi kayak di Harau mereka sangat senang dengan musik-musik, terus ketemu dengan pemusik yang di sini, tukaran, ngobrol, yang bukan orang akademisi lah. Akademisi kan teks teorinya tinggi kan, agak sulit ini untuk ininya kan, alamiah gitu. Jadi paling utama itu Mbak, paling utama itu adalah pertukaran jaringan itu akhirnya sharing pengetahuan itu menjadi lebih lagi bisa didapatkan, dan yang memperkuat kekuatan kearifan lokal itu sendiri, memperkuat dasar base masing-masing, karena masing-masing punya role masyarakatnya. Tapi tinggal teknisnya kan butuh saling mengetahui. Contohnya teman-teman yang di Harau sekarang lagi sharing dengan kita, belajar bagaimana sih mengelola 9.000 orang itu, bagaimana sih mendatangkan lagi teknis itu, lagi mereka ini sharing. Akhirnya kan aku dapat sesuatu hal dengan mereka juga dapat sesuatu hal yang dari aku yang bisa di collab bersama. Gitu, Mbak. Iya. Silakan Kak Vivi. Ini tinggal 5 menit lagi nih, Kak. Iya. 6 menit. Ya, sebenarnya juga kita lihat sudah tidak ada pertanyaan dari kolom chat. Tapi saya mau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ojaks dan rekan-rekan. Salut sekali ya dengan prinsip Ojaks yang menyikapi perkembangan yang cukup pesat dari festival-festival ini dengan hati-hati, dengan selektif, dan juga tetap fokus pada kemaslahatan masyarakat. Karena memang memegang kepercayaan masyarakat dengan teguh itu sulit sekali gitu ya, dengan berbagai macam godaan dalam bentuk finansial gitu yang seringkali itu tidak sulit menolaknya gitu ya. Dan ya harapan kami, harapan saya, semoga hal yang positif ini, hal yang baik ini bisa terus berlangsung dan bisa dijaga oleh lebih banyak orang gitu, dengan sip seperti yang tadi Ojaks bilang, 60-40 itu satu strategi yang menurut saya bagus sekali, dan mudah-mudahan itu bisa sustain ya, bisa lestari dan bisa terus dijalankan oleh masyarakat yang memang menjadi pemilik dari Halo, Kak Vivi. Halo, ya. Ya. Tadi agak terputus bisa menjadi milik masyarakat. Ya, kebijakan ini, kemudian sikap positif ini bisa menjadi milik dari masyarakat yang lestari. Mungkin itu saja dari saya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab dengan cepat. Pertanyaannya sulit sebenarnya, tapi tolong dijawab. Bagaimana dunia pelaku seni menghadapi new normal? Ya, dunia kesenian new normal ya pasti akan ada berbeda lah ya. Kalau new normal dalam konteks tatanannya, ya itu kan hanya mencoba yang baru ya, mencoba lebih inilah ya, protokol kesehatannya itu lebih baik. Walaupun sekarang ini yang terasa itu adalah seperti kebudayaan itu seperti ada sekat yang jarak yang kosong gitu loh. Rasanya itu nggak ada gitu. Hanya sekedar menjalani kehidupan, tapi rasanya dalam semua seni pertunjukan hampir sama. Seperti kayak virtual sekarang. Ya hanya ya
dalam sebuah pertunjukan yang paling menarik kan kalau kita membangun sebuah rasa ya. Ada rasa ya dalam sebuah pertunjukan tuh. Tapi rasanya kan nggak muncul ketika audiensnya nggak di depan mata. Kadang-kadang audiens itu membuat inner kita semakin oke gitu. Ya sama seperti juga dunia kesenian atau dunia tradisi, rasa itu yang new normal kayaknya akan sedikit kehilangan rasa dalam kesenian. Nah, karena ada aturan-aturan yang membuat itu kan jarak, aturannya aku bisa komunikatif denganmu, akhirnya nggak boleh. Ini kehilangan. Gitu-gitu mungkin, Mbak, kalau dalam konteks new normalnya. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih sekali kepada narasumber kita hari ini, Ojaks Marujahan Manalu. Ya. Ini kita sama-sama orang Batak, jadi waktu awal bertemu itu dipanggil Mbak itu kayak, oh ya, kok Mbak ya gitu. Cuma sudah kebiasaan. Diskusinya amat sangat ini ya, menarik karena kita sebenarnya kalau tidak melalui hal-hal seperti ini, kita jarang sekali mendengar cerita-cerita dari berbagai belahan di Indonesia gitu, belahan daerah di Indonesia gitu. Dan bahwa kemudian dalam satu forum gitu ya, kita bisa bergabung dengan teman-teman juga dari berbagai daerah, itu juga salah satu mungkin saya harap di nanti seterusnya ketika sudah ada lagi ruang fisik yang terbuka, ruang online ini bisa terus berjalan karena ini buat saya satu berkah koneksi yang sangat berharga gitu. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang tidak sempat menyaksikan atau tidak sempat juga bergabung lewat Zoom, diskusi ini masih bisa dinikmati di Facebook dan di YouTube Smesco Indonesia. Nanti akan diberitahukan oleh Rifki, operator kami. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan terus ada setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 dengan masih tema lokal ya, tema inisiatif-inisiatif daerah. Di setiap hari Kamis itu akan berlangsung selama bulan Juni ini. Nanti bulan Juli, mulai bulan ini kita akan ada tema-tema setiap bulannya. Jadi teman-teman bisa memilih kira-kira tema-tema mana yang cocok untuk apa yang sedang teman-teman lakukan. Dan pasti semuanya narasumbernya menarik-menarik. Dan kalau nggak ada kayak begini mungkin susah dijangkau. Mendatangkan Ojaks ke Jakarta tuh susah soalnya, dia sibuk di sana. Ya, jadi terima kasih banyak Ojaks teman-teman untuk yang mau menghubungi RKI Rumah Karya Indonesia bisa di Facebook Rumah Karya Indonesia atau di Instagram. Bisa dicari juga Rumah Karya Indonesia, RKI Rumah _Karya_Indonesia, atau bisa masuk juga ke Facebooknya Ojaks Manalu untuk terus-menerus mengikuti inisiatif-inisiatif terbaru dari mereka. Itu saja saya dan Vivi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ojaks. Silakan Rifki. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Ojaks yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan inspirasi untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga untuk pemandu kita, Ibu Avianti Arman dan Ibu Ferencia Huta Barat, serta teman-teman yang telah mengikuti sesi ini dari awal, dan juga yang stay tune di Facebook Live. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan sesi sebelumnya, bisa dilihat di YouTube channel Smesco Indonesia. Dan untuk sesi berikutnya juga bisa dilihat di Instagram Smesco Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semua. Sampai jumpa. Terima kasih Ojaks.